Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang tes CPPS Pemilu 2024, yuk simak soal mengenai pemilihan umum tahun 2024 untuk PPS. Soal nomor 1, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu yang berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar adalah: A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukan di depan hukum. E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah: A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Next, soal nomor KPU provinsi dan atau KPU kabupaten atau kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama: A. 30 hari kerja, B. 15 hari kerja, C. 14 hari kerja, D. 7 hari kerja, E. 3 hari kerja. Jawaban yang tepat adalah D. 7 hari kerja. Next, soal nomor: pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022? A. 17 Februari 2024, B. 15 Februari 2024, C. 14 Februari 2024, D. 13 Februari 2024, E. 18 Februari 2024. Jawabannya yang tepat adalah C. 14 Februari 2024. Soal nomor 5. Republik Indonesia, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal dan ayat berapa? A. Pasal 5 ayat 3, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 5, E. Pasal 2 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 9 ayat 1. Soal nomor 6. PPS. A. Petugas pemungutan kecamatan, B. Panitia pemungutan suara, C. Petugas pemilihan kecamatan, D. Panitia pemilihan kecamatan, E. Panitia pemilu kecamatan. Karena di sini hanya ada suara, artinya jawaban yang tepat adalah B. Panitia pemungutan suara.
Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang. B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil perhitungan suara. Jawaban yang tepat adalah E. Mengubah hasil perhitungan suara. Nomor 8. Pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, E. 25. Jawaban yang tepat adalah A. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Next, daftar pemilihan sementara TPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU kabupaten atau kota. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah B. PPS. Dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk menjadi calon presiden atau capres dan wakil presiden atau wapres diatur dalam A. Undang-undang, B. Undang-undang Ralat, A. Undang-Undang Dasar, B. Undang-undang, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, E. Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-undang. Demikian beberapa soal yang bisa kalian pelajari untuk persiapan saat tes PPA mendatang. Terima kasih.